Pernahkah kalian sedang asyik belanja, lalu tiba-tiba saat keluar gerbang toko, alarm berbunyi kencang, padahal kalian merasa tidak mengambil apa-apa? Oke. Tiang yang sering kita lewati itu namanya ES, atau Electronic Article Surveillance. Halo semuanya, saya Ananda Bayu Prastio dari kelas D4 Teknik Telekomunikasi BPENS dengan NRP 2225 60003 keempat. Saya akan membahas mengenai tiang ini atau bisa disebut Electronic Article Surveillance. Di video ini kita akan membedah tuntas cara kerja satpam nirkabel ini melalui kacamata teori elektromagnetik. Kenapa? Menarik, karena ini aplikasi nyata dari interaksi medan magnetik dan resonansi yang unik banget. Mungkin banyak yang mengira ini sama kayak RFID, tapi sebenarnya beda jauh. Kalau RFID itu fokus ke pengiriman data identitas digital. Lebih spesifik ke deteksi gangguan fasa dan distorsi harmonisa pada suatu area sensor. Ini memberikan tantangan teknis yang seru buat kita di teknik telekomunikasi. Kita bakal melihat gimana material fisik bisa berinteraksi langsung sama gelombang elektromagnetik untuk memicu sistem peringatan nirkabel. Jadi, ini murni soal fisika dan gelombang, bukan soal data. Prinsip pertama adalah hukum induksi Faraday. Antena pemancar atau transmitter pada tiang EC menghasilkan medan magnet bolak-balik yang menginduksi arus pada label atau tag yang melintas. Di antaranya, bisa diperhatikan ilustrasi hukum Faraday yang saya tampilkan tersebut. Kedua adalah resonansi magnetik. Label ECA mengandung material magnetik yang dirancang untuk beresonansi pada frekuensi spesifik, seperti 58 kHz pada sistem AM. Interaksi ini menunjukkan bagaimana energi dapat ditransfer dan diserap pada frekuensi tertentu secara efisien. Prinsip ketiga adalah hukum Lenz dan distorsi sinyal. Saat tag beresonansi, ia memancarkan kembali energi magnetik yang menyebabkan gangguan atau distorsi pada medan magnet asli. Perubahan ini ditangkap oleh antena penerima atau receiver sebagai indikasi adanya tag yang aktif melewati area pengawasan.
terakhir adalah saturasi magnetik. Proses deaktivasi label saat pembayaran merupakan penerapan manipulasi sifat fisik material melalui medan magnet kuat agar tidak lagi merespons frekuensi tiang sensor. Berikut adalah cuplikan deaktivasi label EC. Secara teknis, EC berguna untuk memantau pergerakan label aktif yang melewati area pengawasan frekuensi rendah hingga menengah, sehingga dapat memberikan peringatan instan atau alarm jika terjadi upaya pemindahan barang yang tidak terotorisasi. Melalui visualisasi garis-garis fluks magnetik yang keluar dari tiang pemancar, serta perubahan bentuk gelombang sinusoid saat label masuk ke dalam area sensor, kita dapat memahami fenomena interferensi dan resonansi yang terjadi secara kasat mata. Teknologi ini membuktikan bahwa teori elektromagnetik adalah solusi nyata di dunia industri retail modern. Selain prinsip kerja yang sudah kita bahas dalam implementasi di lapangan, sistem AS juga menghadapi tantangan teknis yang sangat menarik untuk dipelajari. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah interferensi elektromagnetik dari perangkat elektronik lain yang berada di sekitar gerbang, karena sistem ini bekerja pada frekuensi rendah hingga menengah. Sinyal dari lampu neon, motor listrik, atau bahkan kabel daya yang tidak terisolasi dengan baik dapat menciptakan noise yang mengganggu proses deteksi. Disinilah peran filter sinyal dan pemrosesan sinyal digital menjadi sangat krusial. Untuk memastikan alarm hanya berbunyi saat ada label aktif yang lewat, bukan karena gangguan frekuensi liar. Sebagai penutup, studi mengenai AS ini memberikan kita pandangan luas bahwa teori elektromagnetik yang kita pelajari di kelas, mulai dari hukum Faraday, hukum Lenz, hingga fenomena resonansi, memiliki dampak besar dalam efisiensi industri modern. Teknologi ini bukan sekadar alat pencegah pencurian, melainkan bentuk nyata dari manipulasi gelombang dan material untuk menciptakan sistem keamanan nirkabel yang cerdas. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua mengenai kompleksitas di balik tiang gerbang yang kita lewati setiap hari. Saya Ananda Bayu Prastio, pamit undur diri dan sampai jumpa di pembahasan teknik selanjutnya.